Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Bayang-bayang Pelakor episode 12-13. Pagi-pagi sekali Siska sudah bangun dan bergelut di dapur. Dia berniat membuatkan sarapan pagi untuk Arya suaminya sebelum Arya berangkat ke kantor. Siska membuat nasi goreng seafood, dilengkapi dengan segelas susu. Saat makanan yang dia buat sudah siap, dia menghidangkan di atas meja. Namun Arya belum juga turun. Siska lalu pergi ke kamar. Dia ingin melihat apa yang sedang Arya kerjakan. Saat dia membuka pintu, dia melihat Arya masih tidur. Tidak seperti biasanya. Arya biasa tak pernah dibangunkan oleh Siska. Dia selalu bangun dengan sendirinya, hanya dengan mendengarkan alarm saja yang sudah diset. Tapi kali ini dia masih tidur. "Ya ampun Mas, kamu masih tidur," ucap Siska saat membuka pintu kamar dan melihat suaminya itu masih tidur nyenyak. Siska langsung menghampiri Arya dan membangunkannya. Mas, bangun. Kamu kok masih tidur sih? Ntar telat loh ke kantor," ucap Siska sambil menepuk-nepuk lengan suaminya itu. Aku gak mau ke kantor sayang," jawab Arya setelah terbangun. "Loh, emang kenapa Mas? Hari ini libur ya? Atau tanggal merah?" tanya Siska merasa heran. "Enggak sih, tapi aku lagi pengen di rumah aja," jawab Arya. "Jangan gitu dong Mas. Ayo cepet bangun. Pokoknya kamu harus berangkat kerja," ucap Siska sambil menarik tangan Arya. Arya pun langsung bangun dan duduk. "Sayang, aku mau berhenti kerja saja. Nanti aku cari kerjaan yang lain," ucap Arya dengan serius. "Apa? Serius kamu Mas? Emang kenapa?" tanya Siska merasa heran. "Karena aku gak mau kamu salah paham lagi sama Tisha. Mending aku gak usah kerja di sana lagi. Aku cari kerja yang lain saja," jawab Arya. "Maafin aku Mas. Setelah aku pikir, aku memang salah karena terlalu cemburu dan curiga. Padahal itu belum tentu benar. Kamu gak usah berhenti kerja di sana," ucap Siska lagi. "Gak apa-apa sayang. Aku berhenti kerja di sana aja. Hari ini rencananya aku mau masukin surat pengunduran diri aku." "Tapi Mas, cari kerjaan sekarang tuh susah. Apalagi sekarang posisi kamu di kantor udah bagus. Belum lagi Pak Aris udah percaya banget sama kamu. Aku gak mau kalau gara-gara aku kamu jadi kehilangan pekerjaan kamu." Wajah Siska terlihat sedih. "Ya udah deh sayang, maafin aku ya. Kamu jangan sedih," ucap Arya mengelus rambut istrinya itu. Sebenarnya Arya ingin berhenti bekerja karena dia ingin menghindar dari Tisha. Dia tak ingin rumah tangganya bersama Siska jadi hancur. Jika Siska tahu bahwa dirinya dan Tisha pernah melakukan hubungan terlarang itu, walaupun di luar kesadarannya. Apalagi jika Tisha minta pertanggungjawabannya, dia tak tahu apa yang harus dia lakukan.
Menurutnya, jika dia berhenti bekerja di sana, dia tak akan bertemu Tisha, dan Tisha tak akan menuntut untuk meminta pertanggungjawaban. Walaupun sebenarnya itu juga mustahil, karena Tisha tahu di mana dia tinggal. Tisha bisa kapan saja datang ke rumahnya. Arya bahkan berpikir untuk menjual rumahnya dan pergi sejauh-jauhnya dari kota itu, agar dia tetap bisa bersama Siska. "Mas, kok kamu malah ngelamun sih?" ucap Siska memegang tangan Arya. Enggak sayang, rasanya masih malas aja, ucap Arya berbohong. "Ayo mas, cepat kamu mandi terus sarapan, mumpung masih belum telat," pinta Siska. Iya sayang." Arya lalu menyingkap selimut yang ada di atasnya. Lalu ia berdiri hendak menuju kamar mandi. Sebenarnya hatinya masih merasa berat jika harus pergi ke kantor. Apalagi jika Tisha ada di sana. Dia tak tahu apa yang harus dia katakan pada Tisha. Biar bagaimanapun, Tisha juga termasuk korban dari ketidaksadarannya waktu itu. Tapi melihat Siska sedih seperti tadi, dia juga tak tega. Entahlah bagaimana dia akan menghadapi masalah yang rumit ini. Arya masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Siska keluar menuju meja makan untuk menunggu Arya. Tak lama kemudian, Arya telah selesai mandi dan berpakaian. Dilihatnya HP yang sedari tadi berkedap-kedip. Ternyata panggilan dari Tisha. Sudah lebih dari 30 kali Tisha menelpon, namun Arya tak menjawabnya karena HP-nya masih dalam mode silent, sehingga tidak bersuara dan Arya tak mengetahuinya. Arya akhirnya mengaktifkan nada ponselnya, tapi bahkan jika Arya melihat HP-nya pun, dia tak berniat menjawab panggilan telepon dari Tisha itu. Dia masih bingung harus berkata dan berbuat apa. "Mas, kok lama amat sih?" teriak Siska dari luar. Iya sayang, udah selesai kok, jawab Arya. Arya langsung bergegas keluar menuju meja makan. Arya dan Siska sarapan bersama. Tiba-tiba HP Arya berdering kembali. Arya melihat HP-nya dan lagi terpampang nama Tisha di layar tersebut. Dengan perasaan gugup, Arya langsung menolak panggilan dari Tisha. Namun Tisha terus saja menelpon. Tisha tak menyerah begitu saja. "Siapa mas? Kok nggak diangkat?" tanya Siska. "Oh, ini dari Reno," jawab Arya berbohong. "Kok nggak diangkat mas? Angkat aja, siapa tahu penting," ucap Siska lagi. Episode 13. "Kok nggak diangkat mas? Angkat aja, siapa tahu penting," ucap Siska. "Nggak usah sayang, nanti juga aku ketemu Reno di kantor," jawab Arya. "Ya udah mas, terserah kamu aja." Siska merasa ada yang aneh dengan jawaban suaminya. Melihat ekspresi wajah Arya yang seakan menyembunyikan sesuatu,
Tapi Siska menepis perasaannya itu. Dia tak ingin lagi bertengkar untuk sesuatu yang belum jelas seperti sebelumnya. Itu akan jadi salah paham lagi, pikirnya. Sayang, aku berangkat ya. Arya berdiri lalu berjalan mendekati Siska. Diciumnya kening istrinya itu. Sementara Siska mencium tangan suaminya. Setelah itu Arya berangkat ke kantor. Selama perjalanan ada rasa khawatir dalam hatinya harus bertemu Tisha. Bukan dia tak ingin tanggung jawab, tapi dia punya Siska yang sangat dia cintai. Benar saja, baru saja Arya memasuki ruangan kerjanya, Tisha dengan mengenakan dress mini warna putih masuk ke dalam ruangan Arya. Dia terlihat sangat cantik dan menggoda. Mas, kamu kok nggak angkat telepon aku sih? Ucap Siska dengan nada kesal. Maaf Tisha, tadi hampir telat, semua serba buru-buru, jadi nggak sempat lagi mau angkat telepon, jawab Arya. Arya tak bisa lagi menolak kehadiran Tisha dalam hidupnya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah memperlakukan Tisha dengan baik, walaupun dia tak mencintai Tisha. Tapi emang kamu gak pernah mau angkat telepon dari aku kan? Wajah Tisha terlihat sedih. Maaf Tis, aku bingung harus bicara apa sama kamu, jawab Arya jujur. Aku mau kamu tanggung jawab Mas. Aku mau kamu nikahin aku, ucap Tisha. Air matanya tiba-tiba menetes. Maafkan aku Tisha, tapi untuk menikahi kamu aku rasa gak mungkin. Aku minta maaf untuk semua yang sudah terjadi. Kalau kamu gak mau nikah sama aku bakalan laporin ini ke ayah dan semua orang kantor akan tahu. Terlebih lagi aku akan kasih tahu Siska soal ini. Dia memang harus tahu semuanya, ancam Tisha. Jangan Tisha, aku mohon. Aku perlu memikirkan semuanya. Aku bukannya gak mau tanggung jawab, tapi aku udah punya Siska. Seandainya aku belum menikah, aku pasti akan langsung menikahi kamu. Kamu jahat Mas. Kamu hancurkan masa depan aku. Terus kamu mau lari dari tanggung jawab begitu saja? Jahat kamu Mas. Air mata Tisha tumpah. Dia langsung keluar dari ruangan Arya. Tisha, tunggu, kita belum selesai bicara, teriak Arya saat melihat Tisha keluar. Ada rasa bersalah dalam hati Arya. Semua memang salahnya, tapi untuk memilih antara Siska dan Tisha saat ini, itu bukan pilihan yang mudah. Dia tak mungkin bisa kehilangan Siska, tapi melihat Tisha, dia juga tak tega. Untuk pertama kalinya dia melihat Tisha sedih seperti itu. Tisha yang dia tahu tak pernah sedikit pun terlihat sedih, bahkan saat Arya berkali-kali menolak kehadirannya. Dia hanya akan terlihat kesal, tapi akan kembali ceria seperti biasanya. Tapi barusan dia menangis. Setelah berpikir, Arya langsung keluar menyusul Tisha. Dia mencari Tisha, tapi entah kemana Tisha pergi. Arya hampir mengelilingi seisi kantor.
hingga akhirnya dia melihat Tisha sedang berjalan menuju parkiran mobil. Dia mungkin akan pergi. "Tisha!" teriak Arya. Tisha menghentikan langkahnya dan berbalik arah melihat Arya. Arya berjalan menghampiri Tisha dengan sedikit berlari. "Aku perlu bicara. Kamu mau kemana?" tanya Arya. "Bukan urusan kamu. Kamu memang gak pernah peduli sama aku kan?" Tisha menatap Arya dengan matanya yang merah karena menangis. Air matanya kembali menetes. "Maafkan aku, Tisha. Aku memang egois. Kamu tahu, aku sangat mencintai istriku," ucap Arya. "Ya udah, nggak apa-apa. Kamu sama istri kamu aja. Biarin aku sendiri. Bahkan kalau nanti ternyata aku hamil, kamu nggak usah peduli. Aku baru tahu ternyata seorang Arya adalah manusia tanpa hati yang egois." Air mata Tisha terus mengalir. Arya langsung memeluk Tisha saat mendengar perkataan Tisha dan melihat dia sangat terluka. Tisha akhirnya terdiam. "Aku akan nikahin kamu. Aku akan tanggung jawab," ucap Arya saat memeluk Tisha. "Apa mas? Aku nggak salah dengar?" tanya Tisha dengan wajah berbinar-binar. "Iya, kamu nggak salah. Aku akan nikahin kamu. Tapi aku minta kasih aku waktu ya," jawab Arya. "Bener kan mas? Kamu gak lagi bohongin aku kan mas?" tanya Tisha lagi. "Iya. Udah, kamu jangan nangis lagi." Arya mengusap air mata Tisha dengan tangannya. "Aku seneng banget dengernya mas." Tisha tersenyum bahagia. Tak sia-sia perjuangannya selama ini untuk bisa bersama Arya, dan akhirnya dia akan menikah dengan Arya. "Ya sudah, aku harus balik kerja," ucap Arya. "Tapi kamu janji ya mas, akan nikahin aku secepatnya," ucap Tisha lagi. "Iya, secepatnya, aku janji," jawab Arya. Tisha lalu memeluk Arya dengan bahagia. "Udah ya Tisha, aku harus balik kerja," ucap Arya saat melepaskan pelukan Tisha. Arya lalu berbalik dan berjalan meninggalkan Tisha. Dia sendiri tak mengerti dengan apa yang baru saja dia katakan pada Tisha. Dia berjanji akan menikahi Tisha. Itu semua karena dia tak tega melihat Tisha menangis karena kesalahannya. Yang terjadi, biarlah terjadi," gerutu Arya sambil berjalan dan mengusap wajahnya dengan kedua tangannya.